Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana keputusan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat ini yang ternyata memang atas arahan Presiden Joko Widodo diperpanjang PPKM level 3, 4 di Pulau Jawa dan Bali sampai 16 Agustus, mulai esok 10 Agustus. Tentunya sama seperti sebelumnya Dr. Natsir, ada beberapa penyesuaian. Kali ini ada sedikit kelonggaran. Mal boleh buka dengan kapasitas 25%, tapi yang datang ke sana harus usianya di atas 12 tahun, di bawah 70 tahun dan sudah divaksin. Kemudian juga ada prosedur-prosedur mengenai kegiatan ekspor yang juga sedang dirancang oleh pemerintah dan juga mengenai tempat ibadah. Ini bisa dibuka tapi dengan hanya kapasitas 25%. Pandangan pendapat Dr. Natsir melihat keputusan pemerintah ini? Iya, sebagai warga negara kan kita harus menghargai, menghormati keputusan pemerintah. Kalau belum diputuskan ya kita memberi asupan. Tapi kalau sudah diputuskan, kewajiban kita adalah taat pada putusan ini. Namun demikian, sebetulnya putusan ini, putusan perpanjangan PPKM tidak cukup. Tentu dibutuhkan langkah-langkah lain, langkah-langkah cerdas lain itu. Saya menulisnya ada 4. Baik. Yang pertama, penegakan prokes ini memang harus tanpa pilih bulu, harus. Jangan lagi ada pesta-pesta, jangan lagi ada penyebaran. Dr. Natsir, mohon maaf sekali saya potong karena sepertinya kita akan kembali terhubung. Kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Erlangga Hartarto. Oke. Luar Jawa Bali akan diberlakukan perpanjangan selama 2 minggu, yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Agustus, karena memang berbeda dengan Pulau Jawa yang sudah menurun, maka yang di luar Jawa ini karena natur kepulauan dan wilayahnya luas, maka akan diperpanjang selama 2 minggu, dan levelnya adalah yang untuk level 4 ada 45 kabupaten kota, level 3 302 kabupaten kota, kemudian di level 3 302 kabupaten kota yang terdiri dari sebagian level assessment 3 dan sebagian level assessment 4. Kemudian di level 2 ada 39 kabupaten kota. Kemudian perubahan pembatasan untuk PPKM level 3 di luar Jawa Bali, yaitu 1, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tatap muka, maksimum 50% dengan prokes ketat. Kemudian industri orientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi 100% dengan prokes ketat, dan apabila ditemukan klaster akan ditutup 5 hari. Kemudian restoran, makan di tempat maksimal 50% dengan prokes ketat. Kemudian di pusat pembelanjaan 50% wajib masker, tempat ibadah 50%, kapasitas 50 orang dengan prokes ketat. Ini yang khusus untuk level 3. Jadi saya ulangi, ini level 3, bukan level 4. Khusus level 4 di luar Jawa Bali akan ada penyesuaian di industri ekspor dan penunjangnya. Ini bisa beroperasi secara penuh, dan apabila ditemukan klaster ditutup 5 hari dan tentu harus berbasis IOMKI dan dilakukan vaksinasi. Sedangkan tempat ibadah maksimal 25% atau 30 orang dengan prokes ketat. Dan ini seluruhnya akan dimasukkan di dalam instruksi Mendagri yang akan diterbitkan pada malam hari ini. Nah, ini adalah secara matriks, tadi sudah dijelaskan. Jadi ini berdasarkan work from home, belajar mengajar 50%, industri, restoran dan kafe, warung, lapak, jajanan, PKL, toko kelontong. Nah, ini prokes dan diatur oleh Pemda. Kemudian mall tadi disampaikan ini level 3 ya, bukan level 4. Itu 50%, kemudian pasar tradisional juga dengan regulasi Pemda, kemudian tempat ibadah. Demikian Bapak Menko Marinvest, terima kasih. Dan sekali lagi arahan Bapak Presiden bahwa beberapa hal terkait vaksinasi, testing, tracing, dan juga pembatasan mobilitas, isolasi terpusat, dan ketersediaan obat, ketersediaan oksigen, seluruhnya sudah dipersiapkan, dan nanti Pak Menkes akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut.
Demikian Silakan. kembalikan Pak Menko. Silakan Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden memberikan arahan bahwa ke depannya mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi arahan Bapak Presiden, kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau memang virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan. Bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki bisa menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi, tapi dengan kondisi yang lebih aman. Untuk itu, atas arahan Bapak-Bapak Menko, kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan dari protokol-protokol kesehatan di 6 aktivitas utama. Yang pertama adalah perdagangan, itu bisa perdagangan modern seperti mall atau department store, atau juga perdagangan tradisional seperti pasar basah atau toko-toko kelontong. Yang kedua adalah kantor dan kawasan industri. Yang ketiga adalah transportasi, baik darat, laut, dan udara. Yang keempat adalah pariwisata, hotel, restoran, atau event. Yang kelima, keagamaan. Dan yang keenam, pendidikan. Arahan beliau agar dipastikan bahwa protokol kesehatan yang nantinya akan mendampingi kehidupan kita ke depan, itu benar-benar bisa praktis, bisa juga digital atau berbasis information technology, dan juga bisa mengamankan kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa nantinya akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai dasar, dan kita rencananya mulai minggu depan akan mulai di beberapa mall bekerja sama dengan Asosiasi Mall Indonesia. Kita juga sudah mengintegrasikan dengan transportasi udara, di mana teman-teman wartawan juga sekarang sudah merasakan setiap kali kita check-in akan langsung ketahuan status vaksinasi dan status PCR-nya secara digital, ya, secara otomatis. Nanti semua aktivitas tersebut, kalau mau masuk ke aktivitas tersebut, harus ada proses screening yang akan menentukan apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau tidak. Kalau yang bersangkutan sudah divaksin, mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin. Sama seperti misalnya kalau kita masuk restoran, ada daerah merokok atau tidak merokok. Bisa dibayangkan seperti itu. Jadi kalau yang untuk vaksin, mungkin satu mejanya bisa berempat, bisa selamanya buka masker, tapi yang belum vaksin, mungkin harus satu meja berdua dan ditaruh di ruangan yang terbuka. Nah, hal-hal seperti tersebut akan diatur dalam bentuk protokol kesehatan untuk ke-6 aktivitas yang tadi saya sebutkan. Perdagangan, baik tradisional maupun modern, kantor dan kawasan industri, transportasi, darat laut udara, pariwisata, hotel, restoran, event, acara-acara keagamaan, dan juga pendidikan. Nah, diharapkan dengan adanya pilot project ini, bekerja sama dengan asosiasi, proses ini atau protokol kesehatan ini bukan hanya dimiliki oleh pemerintah, tapi juga dimiliki oleh pesertanya, oleh asosiasinya, dan bisa dilakukan tindakan-tindakan pengamanan, insentif dan disinsentif yang dilakukan juga oleh asosiasi terhadap anggotanya. Jadi pengawasannya bisa lebih efektif karena dilakukan juga oleh asosiasi bersama dengan pemerintah. Di samping itu, selain protokol kesehatan, Bapak Presiden juga menekankan perlunya testing dan tracing itu ditingkatkan. Ini adalah salah satu kelemahan kita yang sangat dibutuhkan ke depannya kalau kita mau secara bertahap membuka aktivitas sehari-hari tanpa mengorbankan unsur keamanan. Kita melihat bahwa testingnya sudah terjadi peningkatannya cukup tinggi. Dari sebelum Lebaran mungkin masih kisarannya puluhan ribu, sekarang sudah tes spesimennya di atas 200.000, sedangkan tes jumlah orangnya sekitar 150 ribuan. Itu kenaikan yang luar biasa. Tapi kami masih berpikir untuk perlu meningkatkan dengan kondisi positivity rate seperti sekarang ke angka 300 sampai 400 ribuan.
Tracing juga kami melihat banyak kita perbaiki, infrastruktur sudah diperbaiki, tracer-tracernya juga sudah disiapkan TNI dan Polri, tapi kita masih memperbaiki sistemnya kita, performance-nya juga agar ngisinya lebih mudah dan kualitas data yang dimasukkan. Kami berharap 2 minggu signifikan dan juga semua aksi pendukungnya sudah terintegrasi menjadi satu. 2 hal tadi, Bapak Ibu, yaitu peningkatan protokol kesehatan didukung dengan aplikasi digital untuk sektor-sektor aktivitas sehari-hari kita lakukan, 6 sektor tadi. Kemudian kedua, testing tracing yang lebih agresif, ditingkatkan di seluruh pelosok Nusantara dengan bantuan TNI dan Polri, kita rasa bisa menjadi alat agar kita bisa secara bertahap menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi di satu sisi, tapi di sisi lain menjaga keamanan kita bersama. Khusus untuk vaksin, saya menambahkan sedikit yang tadi meneruskan yang Pak Menko Ekon sampaikan. Memang Bapak Presiden menyampaikan dipastikan bahwa aglomerasi 7 di Jawa plus Bali kalau bisa segera diselesaikan dengan minimal 70% sudah dicapai di akhir September. Kemudian 45 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali akan menjadi prioritas kita untuk mendapatkan tambahan vaksin karena mereka memang kasus konfirmasinya tinggi. Dan yang ketiga, khusus untuk 5 kabupaten kota. Jadi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, ada satu lagi Kabupaten Kerom, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika, itu sudah dikeluarkan instruksi Mendagrinya untuk segera dilakukan vaksinasi sebelum akhir September karena persiapan untuk PON di Papua. Mungkin dari kami demikian, rekan-rekan sekalian serta Bapak Menko, terima kasih. Wassalamualaikum.